Hello guys, welcome back to Ada Gundam. Nah, ini yang ditunggu-tunggu, BESNAA Percival Deluxe Version guys. Sudah datang nih di studio ya. Kemarin saya ikut PO kit ini dapat harga di 280 ribuan kalau nggak salah. Nah, buat kalian yang mau beli sebaiknya ikut PO atau cari yang ready dengan harga kisaran segitu ya. Karena ada beberapa yang jual dengan harga yang cukup tinggi nih guys. Jadi kalian harus lebih selektif lagi. Untuk penampakan boxnya ini ya konsepnya kurang lebih sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan untuk boxnya sendiri ini yang paling besar ya atau paling tebal. Karena kalau dilihat di Percival ini selain banyak aksesorisnya juga banyak senjatanya. Plus dikasih stand base yang ukurannya cukup besar. Oke guys, langsung saja kita rakit si Percival ini. Dan ini dia si Divine Invoker Percival. Wih, kece abis guys. Jujur sih saya suka banget untuk model Percival ini ya. Ada beberapa part yang menurut saya itu bagus. Ya walaupun warnanya ya masih gitu-gitu aja. Oke guys, kita mulai dari desain kepalanya nih. Desain kepalanya ini seperti ini ya guys ya. Ada semacam armor seperti sayap seperti ini. Kemudian dua tanduk berwarna emas ini guys. Dan untuk matanya ini warnanya emas ya. Dan info aja kalau di SNA Percival ini kita dapat dua opsional warna mata, yaitu adalah warna emas yang saya pakai ini dengan warna clear biru yang kita dapatkan ya sama seperti ini ya guys ya. Warna biru ini saya pilih warna emas supaya bisa kelihatan ya guys ya. Dan untuk desainnya seperti ini cukup keren juga guys nih. Dan untuk desain kepala ini sih ya ini seperti bulu-bulu gini guys ya. Sepertinya nggak asing ya, seperti model apa ya guys ya, seperti apa ya. Dan untuk desain dari bodinya ini seperti ini guys ya. Dengan warna emas, ungunya juga ada di sini. Ini ada armor yang cukup besar ini menjulang ke belakang nih guys ya. Dan ini kalau ini sedikit mengganggu pergerakan dari si backpacknya nanti guys ya. Dan untuk artikulasinya seperti ini guys ya, untuk kanan kiri, dan untuk kedepannya ini terbatas banget ya. Dan untuk di bodinya ini sebenarnya ada ekspansi tambahan untuk pergerakan dari bahunya ini ya. Kalau bisa dilepas ini saya lepas dulu. Nah ini, wah ini lepas semua nih. Ya seperti ini guys ya, ini bisa dimaju dan terus diputar sampai ke situ guys ya. Ini bagus sekali, cuman kalau sudah kepasang sama ini bakal jadi terbatas banget guys ya. Seperti ini guys ya, jadi nggak bisa sampai maju banget, cuman sampai di sini aja. Jadi sisanya seperti ini, kemudian bisa didorong seperti itu guys. Ya untuk desain dari bodinya nih ya so-so aja sih guys. Kemudian untuk desain dari tangannya nih guys ya seperti ini, dan ini adalah part yang menurut saya paling saya suka di armor tangannya ini. Seperti ini ya armornya, ini menurut saya keren banget sih untuk armornya ini. Dan untuk perputarannya bisa seperti ini guys, 360 derajat, dan untuk lekukannya seperti ini. Tidak bisa sampai full ya, tapi ini cukup bagus sih. Oh iya lupa, ini bisa digerakkan seperti ini. Untuk gimmick di tangan ya itu aja sih guys ya, selebihnya nggak ada guys. Untuk kakinya seperti ini ya guys ya desainnya. Untuk pergerakan kakinya seperti ini, bisa sampai seperti ini guys ya, walaupun nggak 180 derajat tapi ini sudah cukup ya. Dan ada gimmicknya seperti ini, kalau kita turunkan lututnya juga ikut turun seperti itu guys. Rotasi kakinya seperti ini, tidak bisa diputar, cuma bisa digeleng-gelengkan, maju mundurkan. Kemudian di bagian kakinya ini juga ada bisa digerakkan seperti ini guys. Untuk desain torsonya ya,
Untuk artikulasinya juga seperti ini aja. Untuk bagian belakang bisa digerakkan seperti ini. Untuk bagian depan juga bisa digerakkan seperti ini. Nah, ini kalau kalian pengen ini lebih dinamis ya, kalian bisa potong bagian tengah yang sambungan antara dua ini ya guys ya. Jadi ini bisa digerakkan nanti untuk kanannya sendiri, kirinya sendiri ya. Kalau ini kemarin saya lupa potong, jadi ini masih jadi satu guys. Jadi ini digerakkannya depan belakang ini ya. Kemudian ini ada backpacknya guys ya. Ini backpacknya model secara defaultnya dari si Percival ini. Jadi ini model awalnya yang saya ikutin di buku manualnya. Artikulasi seperti ini juga guys ya. Kemudian di bagian mas ini juga ada sedikit bisa digerakkan. Dan untuk bagian belakang ini bisa dimajukan atau dinaikkan dikit lah. Nah, tidak banyak sih tapi bisa digerakkan seperti itu guys. Dan untuk aksesoris senjata di Percival ini banyak banget ya guys ya, terutama untuk desain dari senjata pedangnya ini. Mungkin si Percival ini bisa ngendaliin berbagai jenis senjata ya, termasuk pedang-pedang ini. Dan untuk senjata pedangnya ini kita dapat 7 jenis yang berbeda-beda guys ya. Jadi pedangnya tuh nggak sama ya guys ya. Model dan desainnya tuh berbeda-beda. Ada yang longsword, great sword, ada yang model pedang melengkung seperti ini, juga ada model yang lain guys ya. Kemudian untuk senjata utama di Percival ini dia adalah tongkat nih ya, karena mungkin ini tongkat sihir. Dan kalau kalian bisa lihat apa ada perbedaan dari kedua tongkat sihir ini guys. Nah, di sini kita ada perbedaannya, itu adalah si prisma yang ini, ada 4 prisma ini, ada yang warna clear dan warna ungu pastelnya itu seperti warna bodinya si Percival ini. Jadi kita dikasih 2 opsional, warna clear dan warna ungunya ini. Kalian bisa pilih yang mana. Kalian bisa pilih yang warna clear, bisa warna ini, atau kalian bisa mix juga, tidak apa-apa juga guys ya. Jadi sesuaikan dengan selera kalian. Dan untuk si tongkatnya ini juga ada sedikit artikulasi seperti ini ya guys ya, walaupun nggak banyak, ini bisa digerakkan seperti ini untuk bagian yang kecil, dan untuk bagian panjang ini juga bisa seperti ini. Jadi, kemudian seperti biasa untuk opsional part tangan ini ya sama seperti kit-kit sebelumnya, part tangannya tuh lengkap banget, dari yang mengepal untuk memegang senjata, terbuka, bahkan untuk yang gaya-gaya ya seperti ini, gaya metal atau gaya yang menunjuk-nunjuk lah seperti ini guys. Kemudian salah satu yang menarik dari si Percival ini juga ada aksesoris tambahan clear part berwarna biru guys ya. Jadi ini clear partnya ini yang membentuk seperti sayap lah ya. Kalau sayap peri, kalau kalian bisa lihat ini, kalian bisa pasangkan nanti di beberapa armor seperti di bagian tangannya ini bisa dipasangkan di sini guys ya. Kalau ini harus dibuka dulu nanti jadi seperti ini, jadi kalian bisa pasangkan seperti ini. Dan ini juga bisa untuk di bagian backpacknya guys ya. Ini di backpacknya ini bisa kalian ubah, jadi ini bisa dicopot dulu, kemudian ini dicabut lah, intinya diganti, kemudian diganti seperti ini guys. Nah, nanti di backpacknya tuh akan berubah jadi sayap yang ada clear part birunya nih guys ya. Ada juga untuk yang ini untuk bagian di bagian sini guys ya. Nah, itu ada lubangnya, bisa dimasukkan di sini guys. Oke sih, jadi kalau kalian pasang semuanya ini bakal jadi seperti jubah yang menutupi badan dari si Percivalnya nih. Dan untuk si clear birunya ini juga menurut saya bagus, karena tidak sama dengan clear warna si hijau dari senjata-senjatanya ini. Nah, di PNP Invoker Percival yang paling keren menurut saya juga ada di bonus stand base-nya, di mana stand base-nya ini juga cukup keren. Tidak hanya untuk menampilkan si Percivalnya aja, tetapi kita juga dikasih aksesoris tambahan untuk memajang si pedangnya itu guys ya. Jadi ini pedangnya tuh bisa dipasang di sini, jadi seakan-akan dia tuh terbang gitu guys ya. Dan untuk informasi aja sih, untuk si konektor dari si stand base-nya ini kalian sudah ada pakemnya ya. Jadi kalian bisa dilihat di sini ada konektornya, bentuknya berbeda-beda nih dari satu dengan yang lainnya. Ini ternyata menyesuaikan dari desain si pedangnya nih guys ya. Jadi si pedangnya itu ternyata punya
lobang masing-masing, ciri khas masing-masing lobangnya itu seperti ini. Ini ada yang bentuknya seperti ini, agak memanjang tapi ada lancipnya. Kemudian ada yang ini memanjang simetris seperti ini. Kemudian ada juga lubang yang masih kecil seperti ini. Dan itu berbeda-beda ya. Jadi kalian samakan dengan konektornya masing-masing di sini. Nah, misalnya untuk yang ini nanti seperti yang mana ya? Bisa yang mungkin yang ini ya, seperti ini, itu nanti dia nah seperti ini guys ya. Jadi nanti ini ya. Jadi ini kelemahannya adalah kalian nggak bisa mau kalian ya, kalau kalian mau pasang pedangnya ini mungkin suka di sini, tidak bisa ya. Bisa aja sih, cuman kalian harus pindahin konektornya ini, pindah ke sini ya. Yang artinya ini harus kalian bongkar lagi karena ini pemasangannya harus satu-satu gitu. Jadi kalau pindah ke sini, ini harus dilepas dulu, kemudian baru dipasang yang bagian sana ke sini. Jadi harus dibongkar dulu. Jadi itu agak ribet sih. Kemudian di depan sini kita dikasih sebuah tempat pedang gitu, supaya bisa pedangnya tuh nancep. Jadi ada satu pedang ya, di sini ada 3 pedang yang bisa kalian pasang di sini, kiri, di kanan ada 3 pedang, dan satu pedangnya itu yang mana nih? Yang ini ya, yang model seperti ini kan dia kan nggak ada lubang untuk disangkutkan, jadi dia diberikan bisa dipasang di sini guys. Nah seperti ini, jadi kayak pedang yang nancep gitu ya. Nah untuk aksesoris terakhir yang kita dapatkan di Percival Deluxe version ini juga kita akan mendapatkan sebuah water decal yang mana pertama kali dalam seri-seri round table neck sebelumnya ini adalah water decal yang terbesar yang pernah didapat ya. Dan kalian tahu ini paling sedikit guys ya. Kalau sebelum-sebelumnya itu ya, ini adalah water decal yang paling bikin pusing sih kalau di si SNAA ini ya, karena selain kecil-kecil kemudian banyak dan juga desainnya tuh melengkung-melengkung. Selain itu bahan dari water decalnya tuh lemes banget gitu, jadi gampang kelipet ya. Dan untuk di Percival ini semua berubah ya guys ya. Untuk si desainnya ini besar-besar, kemudian dia nggak banyak guys ya. Untuk proses merakit kit ini secara umum cukup lancar. Nah, ada yang berbeda di Percival ini. Kalau biasanya di manual booknya kita disuruh buat rakit inner frame-nya dulu alias tulangnya itulah. Tapi di kit ini kita langsung rakit inner frame-nya dan armor luarnya secara langsung. Jadi secara teknis dalam durasi ngerakitnya akan lebih cepat. Tapi apa masalah ngerakit inner frame-nya yang keras itu akan hilang? Jawabannya tidak guys. Walaupun secara jumlah part yang dirakit akan berkurang, tapi bagian yang biasanya keras dipasang seperti bagian bodi dan kaki masih saya temukan di bagian inner frame-nya nih. So buat kalian siap-siap aja jari kalian tetap merah pada saat ngerakit ini. Untuk kualitas bahan dan undergate pada kit ini masih bagus sama seperti di kit-kit sebelumnya. Oke, dengan harga 280 ribuan, di mana kit ini yang paling mahal di antara kit-kit sebelumnya, memang sangat wajar karena kita memang diberikan aksesoris, senjata, dan khususnya nih ya, stand base-nya yang bagi saya ini inovasi banget deh. Apakah karena ini deluxe version makanya lengkap? Atau memang ada yang versi normalnya? Jika ada deluxe version, biasanya sih harusnya ada yang versi normalnya. Tapi toko-toko yang buka PO di Indonesia rata-rata buka yang deluxe saja guys ya. Coba kalian komen di bawah sekiranya ada yang versi normalnya nggak ya. Oke guys, sekian video kita seperti biasa. Di akhir video nanti saya akan tampilkan kitnya setelah dipasang water decalnya. Sekeren apa dia nanti. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jika kalian mencari review Gundam, cari di sini karena di sini ada Gundam.